Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang suku Jawa yang hidup di Thailand. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Barisan makam di Kampung Jawa, Satron, Bangkok, Thailand menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa telah lama tinggal di negeri Gajah Putih. Datang sebagai pedagang pada era kekuasaan Raja Mongkut atau Rama IV, orang Jawa kala itu tinggal di ganggang sempit di sekitar pabrik es tua, tepatnya di subdistrik Kokrabui, distrik Pangrak, dan di selatan Kanal Satron, atau yang kini menjadi subdistrik Yanawa, distrik Satron. Sudah lebih dari 3 generasi masyarakat Jawa bermukim di kawasan Satron. Sedikit dari mereka masih menguasai bahasa asal nenek moyang mereka. Seseorang yang bernama Slamet dan Abu Qasim adalah keturunan Jawa tertua di sana. Leluhurnya berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Hidup berdampingan dengan masyarakat asli Thailand, kebanyakan masyarakat keturunan Jawa masih memeluk agama Islam. Di Kampung Jawa, sebuah masjid dengan gaya arsitektur Jawa berdiri di Jalan Soi Caronan 1 Yik 9, Satron, Bangkok. Dibangun pada tahun 1906 atau bertepatan pada era pemerintahan Raja Ratna Kosin, yaitu pada periode Rama V. Masjid tersebut menjadi jejak budaya masyarakat Jawa yang hingga kini tetap terjaga. Masjid Jawa yang menjadi pusat silaturahmi masyarakat keturunan Jawa tidak memiliki kubah sebagaimana halnya kebanyakan masjid lainnya. Masjid Jawa sejak dibangun beratapkan 5 bersusun 3 seperti Masjid Demak, yang menunjukkan adanya akulturasi kebudayaan antara Islam dan juga Hindu di Jawa. Distrik Satron memang menjadi salah satu tempat tinggal komunitas Muslim di Bangkok. Hampir 80% penduduk di distrik Satron didominasi oleh masyarakat keturunan Jawa yang kebanyakan beragama Islam. Raja Rama V begitu menyukai orang-orang Jawa. Dari kunjungannya ke tanah Hindia, sang raja kagum dengan keahlian orang Jawa dalam mengelola kebun dan upaya mereka dalam pembibitan tanaman. Sejak saat itulah tukang-tukang kebun asal Jawa diundang ke Thailand untuk mengelola kebun kerajaan dan mengajarkan metode pembibitan dan berkebun di bawah perlindungannya. Budaya Jawa sampai hari ini masih melekat dalam masyarakat Jawa di sana. Bahkan tradisi sungkeman dan 7 harian pun masih kerap dilangsungkan sebagai pengingat akan asal-muasal mereka. Jika berlangsung upacara besar, mereka pun kerap mengenakan batik sebagai identitas. Pada Perang Dunia II juga mendorong kedatangan orang-orang Jawa. Pekerja Romusa dari Jawa ditatangkan dan dipekerjakan di proyek-proyek Jepang maupun perkebunan. Ketika Jepang kalah perang, banyak masyarakat Jawa memilih untuk menetap di Thailand dan tinggal di Hong Lamat, Jawa. Sebagian besar masyarakat keturunan Jawa yang berada di Satron memendam keinginan untuk berkunjung ke Jawa. Jika datang orang Jawa dari Indonesia, orang Jawa Thailand bersikap bertemu saudara. Mereka kerap menawarkan tempat menginap agar mereka dapat melepas kerinduan mereka akan tanah Jawa. Meskipun dalam naungan bendera yang berbeda, masyarakat Jawa di Satron bangga bahwa dalam dirinya mengalir darah orang Jawa. Keterikatan erat antara Jawa dan Thailand pun ketika diduga bahwasannya aksara Jawa dan aksara Thailand memiliki satu garis keturunan yang sama. Huruf Thailand memiliki 44 huruf konsonan dan 15 lambang vokal, sedangkan aksara Jawa memiliki 20 aksara. Kedua huruf ini ternyata berakar dari huruf yang sama, yaitu huruf Aram atau Aramik yang ada di dalam bahasa Aram. Bahasa Aram telah digunakan sejak abad ke-12 sebelum Masehi oleh penutur di kawasan pantai Levant di Laut Tengah dan menyebar ke timur Tigris. Kemudian bahasa ini tersebar ke Afrika Utara, Eropa, Persia, India, dan bahkan Tiongkok. Dari sanalah dialek bahasa Aram yang berbeda-beda mulai tercipta hingga tercampur dengan bahasa lainnya. Dari bahasa yang telah terpecah ke dalam bagian dialek tersebut, lahirlah turunan bahasa Aram yang salah satunya disebut sebagai bahasa Brahmi. Menurut catatan sejarah, bahasa Brahmi banyak digunakan di India pada masa pemerintahan Raja Asoka, yaitu dari tahun 270 sebelum Masehi hingga 232 sebelum Masehi. Tidak hanya di situ saja, bahasa Brahmi kembali terpecah menjadi sebuah dialek sesuai dengan wilayah.
Dialek tersebut adalah Brahmi India Utara dan Brahmi India Selatan. Selanjutnya, turunan bahasa Brahmi India Selatan, yaitu aksara Pallawa, menyebar hingga ke Asia Tenggara seperti pada kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Indonesia, Laos, Kamboja, dan juga Thailand. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Mulawarman di Kutai yang ditulis menggunakan aksara Pallawa. Di Thailand, aksara Pasca Pallawa berkembang menjadi aksara Khmer kuno yang menjadi cikal bakal huruf Thailand. Sedangkan di Jawa, aksara Pasca Pallawa berkembang menjadi aksara Kawi atau biasa disebut sebagai aksara Jawa kuno. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa huruf Thailand dan Jawa memiliki akar yang sama, yakni dari aksara Aram menjadi Brahmi dan terpecah lagi menjadi Pallawa. Karena kedekatan akar bahasa tersebut, tipe huruf antara keduanya juga sangat mirip. Baik huruf Thailand maupun Jawa sama-sama berjenis abugida. Demikianlah kisah tentang suku Jawa yang berada di Thailand. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.